Halo, balik lagi bareng gue Obet di Meet the Expert. Hari ini kita kedatangan tamu, chef dari Hotel Bintang 5. Bayangin, hotel bintangnya ada 5. Nah, perkenalkan dulu, ini dia ada Chef Budi. Halo. Hari ini kita akan tanya-tanya, kita akan kulas lebih dalam lagi seputar dunia perhotelan. Yang kalau kemarin kita udah dengerin dari sebelumnya, itu dari Chef Stella yang memang entertainer chef. Sekarang kita akan ngulas lebih dalam gimana sih kalau kehidupan chef hotel. Gue pengen nanya nih, kira-kira gimana nih masa pandemi ini? Aktivitas lo masih tetap kayak dulu atau ada perubahan kira-kira? Yang pasti ada perubahan. Ada perubahan? Yang pasti ada perubahan. Perubahan gaya hidup, perubahan aktivitas, perubahan pola serving juga pasti akan beda. Kalau di hotel sendiri sekarang jadi kayak gimana tuh kira-kira? Jadi kebetulan hotel yang saya kerja itu kan 2 hotel. Jadi ada Yellow, ada Haris Vertu. Nah, di bulan Maret awal kan pandemi ini kan cuma hanya apa ya? Kayak model ada Covid nih gitu kan. Tapi belum kerasa ternyata efeknya sampai ke dunia hospitality, gitu kan? Pada saat government memutuskan untuk kerja di rumah, WFH lah ya? iya, baru banget kerasa. Rasanya adalah satu, pendapatan revenue kita nggak ada. Jadi orang nggak ada yang berani ke hotel tuh ya? Pasti worried. Maksudnya untuk berani pun juga apa ya? Cara dia social distancingnya mesti kayak gimana? Masih belum ada protokolnya lah ya, kira-kira protokol kayak segala gitu ya. masih belum lah gitu. Dan event-event sendiri dengar-dengar kalau nggak salah udah langsung ya. Jadi minggu pas seminggu sebelum government itu memutuskan untuk kerja di rumah, itu event full day meeting. Full day meeting, 1 minggu full day meeting. Nyayur tuh ya. Lumayan capek. Capek. Tapi begitu Covid langsung begitu hari Sabtunya pemerintah menginformasikan bahwa bahaya Covid, akhirnya di hari Senin cancel semua. Langsung cancel. Terus pihak general manager langsung ngambil alih, harus digimanakan hotelnya, akhirnya dibikin combo. Jadi Yellow-nya di close, semua di Vertu. Jadi difokuskan di satu titik ya, Iya. supaya kontrolnya juga lebih gampang. Kita akan flashback dulu ke belakang, jauh ke belakang. Yang gue pengen tahu sebenarnya adalah backgroundnya nih. Backgroundnya kenapa Chef Budi ini bisa memilih jalan hidupnya sebagai chef. Awalnya tuh lu dari SMA atau SMA? SMA gue. SMA. Berarti bukan yang dari kejuruan ya? Nggak ada kejuruan sama sekali. Terus masuk kuliah? Apa langsung hotel? Kuliah dulu. Oh, kuliah dulu. Itu ambil waktu itu kebetulan diterima di salah satu universitas di Bandung. Cuman pas saya ke Bandung, ternyata ada satu tempat kuliah yang katanya keren gitu kan. Awalnya sih cuma bilang keren, STPB. Akhirnya daftarlah di sana. Ikut alurnya, interview, tes, terus tes minat disuruh di sana, tes minat. Terus alhamdulillahnya diterima. Cuman pada saat itu orang tua udah tahu. Orang tua nggak tahu. Taunya kuliah di Bandung adalah kuliah di tempat yang diterima di SNMPTN. Negeri lah ya Iya. maksudnya. Kemudian setahun berjalan, kok nggak pulang-pulang kan di salah satu di akademisi perhotelan di Bandung itu, STPB itu adalah tahun pertama itu full asrama. Nggak boleh. Lu masuk asrama dulu. Orang tua lu nggak tahu tuh lu masuk asrama? Nggak tahu, tapi ini nggak pulang-pulang gitu kan. Selesai semester kok liburan nggak pulang gitu kan. Ya udah, singkat cerita orang tua tahu nih bahwa lu masuk di dunia masak. masak. Nyokap
nyokap nggak tahu perhotelan gitu. Nyokap cuma tahu kok ngambil kuliah masak gitu kan. Dan di swasta itu STPB negeri ya? STPB negeri. Oh negeri, oke. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Terus habis dari situ? Habis dari situ ya karena mungkin ya mindset orang tua adalah kerja di hotel dekat dengan dunia seperti itu gitu ya. Mindset buruk tentang dunia malam lah ya. Ya dunia malam, bergajulan segala macam. Akhirnya boleh kuliah di Jakarta tapi harus negeri. Oh, lu nggak boleh di luar kota? Nggak boleh di luar kota. Tolong DO-in yang di sana. Berarti lu bandel dulu ya? Cowok pak. Oke. Cowok. Jadi orang tua lu worry akhirnya lu kalaupun mau masuk perhotelan atau sangat tidak menganjurkan untuk ngambil dunia itu lagi. Oh, jadi lu suruh berhenti di sana, pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta, orang tua tuh dulu, oke, kamu ambil aja accounting. Ibu sih pengennya psikologi gitu kan. Akhirnya di Jakarta satu-satu kampus negeri kan cuman UNJ. Ya. Akhirnya daftarlah di situ. Dulu ikutnya UMBPTN, ujian masuk bersama. Kan diterima. Aku nggak bilang nih kalau ngambil tata boga lagi. orang tua itu taunya kuliah jadi guru. IKIP. Iya. Kan? Konsepnya UNJ kan dulu bener-bener ketara IKIP banget gitu. Apa institut perguruan pokoknya dan pendidikan. Iya. Gitu. Terus jadi orang taunya kalau lu kuliah di UNJ adalah jadi guru. Di cagur. Iya. Sebelum guru. Oke. Tuh. Sampai akhirnya orang tua tahu. Situ masalah muncul. Akhirnya ketahuan juga lo. Ketahuannya gimana ceritanya? Minta duit buat belanja. buat belanja praktek. Maklum. Iya. Masih minta. Iya. Belum tahu cara mendapatkan uang dari dunia ini gitu. Praktek minta, ya udah sempet didiemin sama orang tua selama 3 bulan lah. Dia terserah, maksudnya mama, ibu udah nggak mau ngatur kamu deh, kamu yang ngambil jalan hidup kamu, please tanggung jawab. Orang tua itu ngarahinnya sebenarnya ke akademisi, gitu loh maksudnya. Kalau akademisi itu kan udah ketahuan. Iya, lu kerja di mana? Ya, entah selesai lulus itu udah pasti vlog kemana, lari kemana gitu ya. Masalah muncul tuh, dihujat lah satu lingkungan rumah. Yang begitu? Orang tua. Dihujatnya kenapa? Ngapain punya anak kuliah masak? Lu lulus SMA tahun 2008. 2008. Oh iya, zaman 2008 tuh seinget gue sih belum ada acara-acara kayak ajang pencarian bakat chef-chef itu ya kalau nggak salah. Bukan ajang pencarian bakat sih sebenarnya, maksudnya kenapa ngambil jurusan masak? Jadi maksudnya tuh belum heboh gitu bahwa chef itu keren gitu. Mungkin. Kayaknya dulu belum ya. Mungkin bahwa chef itu makanan itu nggak cuman hanya itu gitu kan. Sebenarnya sih kalau dibilang influence makanan itu sebenarnya dari yang sebelumnya pun juga ada acara yang bisa menaikin pamor chef. Cuman mungkin keterbatasan yang nonton mungkin ya. Iya, jadi nggak tahu. Ingat banget dulu di salah satu stasiun TV waktu kecil banget. Gue suka nonton tuh kalau tiap hari Minggu. Itu pasti gue nonton itu. Oh, gue tahu tuh. Apa tuh yang Alec Cuisine ya? Iya. Yang chef-chef tarung-tarungin ya. Dia tuh mantep tuh, sayang tuh acaranya bungkus. Terus gimana caranya lu bisa ngeyakinin mereka semua sampai akhirnya dari yang tadinya bernegatif thinking tentang lu bahwa lu masuk udah dikuliahin masuk negeri, ternyata yang diambil adalah tata boga gitu. Yang notabene dulu orang masih mikirnya tata boga kok ini kok apa namanya kok cowok gitu. Biasanya kan pasti banyak cewek-cewek biasanya. Kok cowok minatnya masak. Terus gimana tuh? Akhirnya permasalahan itu muncul, orang tua sempet down gitu kan, nggak mau ngumpul di lingkungan rumah gitu kan, karena tahu bahwa seorang Budi ngambil jurusan tata boga, padahal lu udah naik tuh ketika, Budi diterima di UNJ gitu kan. Oh, udah keren ya masuk negeri. Udah masuk negeri, ngambil apa?
Ambil. Perhotelan apa? Emang ada? Gitu Ada ya. kok gitu kan. Nah setelah itu lingkungan itu tahu kalau gue sendiri ngambil kuliah masak, ya nyokap sempet, ibu malu punya anak yang seperti itu. Wih, berat. Karena di tatanan keluarga gue itu banyak kan ya anak-anaknya, mesti kalau kayak setiap lebaran tuh ngumpul dari keluarga ini, dari keluarga itu, dari keluarga itu. Dan si Dani kuliah di mana gitu. Oh, Dani ngambil kedokteran di UGM. Wih. Kan ngambil kimia, teknik kimia di Semarang tuh apa? Ya pokoknya itulah Itulah. namanya lah. Jangan di brandingin, nanti semua kampus brandingin di sini repot. Akhirnya ya gue mundur satu langkah gitu loh. Oke. Gue ngeyakininnya dunia masak ini nggak terbatas masak kok. Kan Budi ngambilnya pendidikan gitu loh. Bisa jadi guru gitu kan. Lu coba nenangin lah ya. Gue coba penguatan untuk diri gue gitu mesti. Kuliah masak tapi lu sarjana gue keguruan gitu loh, bukan sarjana masak gitu loh, atau sarjana perhotelan gitu. Belakang nama gue sarjana pendidikan. SPD. Wih, luar biasa. Terus habis dari situ setelah lu lulus, sebenarnya ada satu pertanyaan sih gue. Kenapa lu pilih masak? Itu pertanyaan besar tuh buat lu. Gue suka hidup berkesenian. Keluarga gue terbatas, kalau gue ngambil kuliah seni otomatis nggak akan disetujuin. Setidaknya kalau gue ngambil kuliah masak, yang nggak, maksudnya oke gitu, masih oke range-nya gitu kan, dibandingin lo ngambil kuliah seni, sastra gitu kan, yang lo mau kerja apa nanti gitu kan. Sebenarnya kan kita nggak tahu ke depannya nanti mau seperti apa kan. Sebenarnya yaitu hanya paradigma orang tua aja, nggak mau anaknya salah ngambil jalan. Cuman gue tekanin ke orang tua, ini jalan hidupnya Budi tanggung jawab sama apa yang mau diambil. Oke. Budi akan buktiin. Tapi maksud gue adalah kenapa lu tertarik sama bidang itu gitu? Apa yang membuat lu tertarik? Satu sih di otak gue, apa? setiap hari orang butuh makan. Setiap hari orang butuh makan dan itu jadi peluang. Setiap hari orang butuh makan dan minum. Orang bisa bertahan hidup 24 jam tanpa air. Orang tidak, selebih itu mereka tidak bisa bertahan. Orang nggak bisa kuat makan, bisa kuat nahan lapar itu 49 jam. Setelah itu lo mati. Ya otomatis dunia gue dibutuhin banget setiap hari dong. Oh, jadi karena kebutuhan akan hal itu ya. Jadi maksudnya apa yang lu pengen kejar itu sangat dibutuhkan sama orang banyak. Yang gue pikirin adalah semua orang butuh minum dan makan. Oke. Menarik sih. Menarik dalam arti kata ya memang karena lu kalau misalnya mau milih jurusan pasti harus mencari ya apa sih yang banyak dibutuhin, sehingga lu nyari kerjanya juga nggak susah. Pasti kayak begitu orang pikiran dasarnya. Nah, oke. Nah, terus setelah lu lulus kuliah, apa yang lu lakuin pas lu lulus kuliah? Senior banyak banget yang nawarin, lo mau nggak part timer di salah satu hotel di Jakarta, gitu kan. Baru dari itu, oh ini bisa jadi pemasukan nih, satu minimal gue nggak ngerepotin orang tua buat ya. Biaya praktek gitu loh, karena kan biaya praktek masak ya lumayan gitu. Lumayan ya. Lumayan. Sehari masak ayam kan nggak bisa beli pahanya doang, jarang gitu. Nah, berarti lu dari semenjak kuliah itu udah mulai kerja lah ya, sambil kerja berarti kuliah lu. Gokil. Dan itu udah langsung di hotel ya? Dan itu langsung hotel, sekarang hotelnya Diamond 1. Hotel Diamond 1 dengan intensitas revenue itu gede. Jadi eventnya tuh banyak lah. Banyak. Nah, jadi setiap weekend udah pasti. Jadi gue dulu kuliah
nggak pernah nikmatin malam minggu. Dan hari Minggu. Berarti lu nggak punya malam mingguan ya? Hari Sabtu dan Minggu gua nyari duit. Nyari duit. Nyari duit, nyari ilmu, nyari koneksi. Oke, gila. Ya Nggak itu punya sih malam yang minggu. menurut gue yang harus lo persiapkan. Ketika lo lulus, minimal lo udah punya koneksi, lo udah punya mental, lo udah punya cara gue harus kemana dan apa yang harus gue siapin. Terus berarti sampai lu saat ini itu berapa hotel lu udah jalanin? Kalau di CV gue itu udah 8 hotel ya. 8 hotel. 8 hotel. Gokil. Ya. Dan sekarang posisi lu sebagai Sebagai dia misalnya. demi chef. Demi chef itu berarti ruang kerja itu apa aja ya? Apa kegiatan-kegiatan lu pada saat mungkin kayak misalkan biar yang pada nonton juga tahu gitu. Sebenarnya kegiatan kalau demi chef di- tuh kayak ngapain ya? Apalagi untuk kelasan hotel bintang 5 gitu yang kadang jarang sekali kita tahu apa sih kegiatan di dalamnya. Sebenarnya kalau kita udah masuk ke dunia industri hotel, ya antara Komi dan Demi Chef itu sebenarnya satu tujuan kerjanya. Pemberatan kerjanya sama, terus tanggung jawabnya sama, gitu kan. Cuman kita waktunya agak lebih aja dibandingin Komi gitu. Gitu. Sehari bisa ngerjain berapa orderan biasanya? Lu pegang ala carte atau? Kalau di Haris Fair tuh combo, jadi banket juga, Exlo juga, restoran juga, ala carte juga. Jadi kira-kira sehari tuh berapa jenis masakan tuh yang lu? Kalau misal plusnya restoran kan kita kan udah bisa pelajarin karena kan dia kan apa ya, by text ya. Kita lihat buku menu aja. Oh, ini resepnya udah ada. Kalau resep udah dibikin sama si eksekutif chef. Kita cuman direct resepnya apa? Direct menunya aja misalnya western, ada salmon, ada steak, ada lagi apa godon blue soup, something gitu. Dan di Haris Berto itu tim western supporting GDM. Nah, GDM itu kitchen call. Jadi basically yang lo punya nggak cuman bisa masak hot western, tapi lo harus punya basic skilling food kitchen. Oke. Gila. Kayak capek banget ya kita. Gila. Tapi kenapa pada ngambil kuliah perhotelan? Kenapa lu pada mau ngambil kuliah perhotelan ya, itu pertanyaannya. Bukan ngejudge kalau nanti gue diserang sama kampus-kampus perhotelan. Nggak kok. Nah, gue pengen ngobrolin Heavy soal salary. Wow. Salary. Tapi gue nggak butuh tahu salary lu berapa. Harus ya? Enggak. Gue nggak akan nyebut salary lu berapa. Tapi gue dengar rumor, apa bener proporsi kalau kita bekerja misalkan di perhotelan, apa bener kita itu nggak mikirin gaji sebenarnya? Basic salary itu dipikirin. Nah, Karena itu akan buat bahan range lo untuk loncat ke tempat selanjutnya. Gitu, karena hotel selanjutnya akan ngelihat bukan basic service, yang pasti akan basic salary lo segini nih. Ya pihak human resource akan bilang gimana kalau segini gitu loh, di bawah basic service yang ada, yaitu tinggal komitmen kita aja mungkin gimana. soalnya kayak gue pernah dengar rumor itu kayak gajinya itu kayak nggak seberapa, tapi servisnya itu yang luar biasa. Bener tuh kayak gitu? Luar biasa sih. Luar biasa. Ada salah satu hotel di Jakarta yang servisnya luar biasa. Gue coba tanya, yang lu pernah alamin sendiri kayak misalkan lu kan udah 8 kali pindah hotel. Paling tinggi lu dapat perbandingan gaji dengan servis lu di berapa? Perbandingan Ya. red Kayak misalkan kan ya gimana nih jadi ya kayak misalkan gue pernah dapat gaji gue servis gue itu misalkan berapa kali lipat gaji, atau misalkan itu karena gue denger rumornya kayak gitu. Di mana hotel itu berpijak, ya di situ juga lo berbisnis gitu. Ya ketika hotel lo bisa menarik bisnis banyak, otomatis revenue lo akan banyak. Berarti rumor itu bener nggak? Bener. Bener.
di sebagian hotel. Iya, makin banyak tuh berarti tuh kampus-kampus yang bikin perhotelan sana, pasti banyak yang mau masuk. Servisnya gede banget tuh katanya. Apalagi hotel yang kemarin didatengin sama raja-raja Arab. Waduh, luar biasa itu berarti Itu bisa 7 kali lipat basic salary 7 kali lipat dari basic salary di bulan itu. di bulan itu, dan itu dapetnya bulanan. Iya, pada saat si King Salman itu datang Indonesia. Oh, gila. Mantep. Pantesan gayanya keren-keren biasanya sih. Luar biasa. Nah, oke. Buat apa namanya yang gue pengen tanya juga, kira-kira dari selama lu udah pindah-pindah hotel dan lu kalau gue lihat juga dan gue lihat profiling lu juga itu lu kayak konsisten banget ada di industri perhotelan. Biasanya kan ada yang sempet juga masuk resto, ada yang sempet masuk ini, tapi lu kayak kelihatannya konsisten di perhotelan. Lebih banyak di hotel. Nah, apa sih yang lu rasa pencapaian terbesar apa yang lu dapat? Pencapaian terbesar gue pernah masakin orang penting gitu doang. Orang pentingnya siapa tuh? Nggak boleh? Ya, orang nomor 1 di Indonesia pernah. Iya. Gua bilang satu. Orang nomor 1 di Amerika waktu itu, tapi bukan makanan sih, lebih ke savory, lebih ke snack. Oh, ke snack. Pernah. Lu yang pegang di belakangnya. Kadang kan gitu ya, kadang kalau kita di chef di hotel itu kita nggak kelihatan ke depannya. Behind the scene. Iya, behind the scene ya. Lalu jadi behind the scene ya. Tapi servisnya bos. Tapi ya pada saat lumayan lah. Itu datang mah pasti servisnya bos. Yang ditungguin itu tanggal 15. Oh, bukan tanggal 25. Tanggal 25 ya. Iya. Berarti lu nggak nungguin gajian ya? Nungguinnya buat servis dulu. Karena dari tanggal 15 ke tanggal 25 deket, Pak. Oh, dekat. Iya. Napas panjang kan dari tanggal 25 ke 15. Oh. Tuh, berarti kalau yang pada masuk hotel, gajian lu tuh 2 kali, bro. 2 kali sebulan. Ada yang 2 kali, ada yang dirapel. Tuh ada yang dirapel lagi. Jadi gila lu. Di tanggal 25 basic salary sama service. Apa sih yang paling sedih kalau jadi chef di hotel tuh? Banyak, Pak. Apa tuh contoh? Orang lain liburan, kita sibuk. Benar. Orang lain sibuk, kita malah liburan. Oh, liburan. Liburan. Gila. Dengan keseharian kita aja itu kita udah capeknya luar biasa. Berarti dengan segudang berdiri 12 jam. Dengan segudang keenakannya itu dapat gaji 2 kali gitu-gitu berapa. Tapi butuh kedisiplinan yang sangat kuat juga ya. Kitchen itu militer. Kitchen militer. Dia selama lo membawa diri lo sebagai militer, ya lo akan konsisten. Karena yang dibutuhin di dunia kitchen itu adalah disiplin dan konsistensi. Oke, nah apa daripada kita ngobrol mulu nih, ini ada minuman depan sini nih. Nah, ini ada salah satu produk. Jadi dia ini namanya Coco Extend. Dia itu adalah satu-satunya minuman flavanol pertama di Indonesia. Flavanol. Jadi flavanol itu bagus buat apa? Flavanol itu bagus buat pembuluh darah. Oh, memperlancar. Bukan memperlancar. Kalau memperlancar, pembuluh darah tinggi makin lancar lewat lu. Gitu. Nah, ini itu membuat pembuluh darah lebih elastis. Gitu. Jadi kalau misalkan darah tinggi, karena pembuluh darah lebih elastis, dia akan jadi normal. Gitu. Kalau misalkan pembuluh darah lu rendah atau lu darah rendah, itu bisa setidaknya dia jalannya lebih lancar lagi. Jadi menormalkan lah. Bagus juga berarti. Betul. Buat keseharian gue. Apalagi ini juga dia itu bisa berguna juga buat imun booster. Kan gue belum suruh minum. Gitu ya? Dan ntar nggak dibayar lo minum. Oh, boleh. Sabar dulu. Oke. Nah, dia ini daya tahan tubuh dong. Daya tahan tubuh. Jadi kan lo buat apalagi kan sekarang hotel-hotel banyak yang dijadiin buat gugus tugas juga kan, buat membantu kita menjalani pandemi ini lebih cepat gitu untuk ininya. Nah ini bagus juga buat imun booster lo. Itu. Berarti bukan hanya orang kan bermindset vitamin C ya. Oh berarti ada yang lain. Ya? Selain vitamin C. Oke. Dan ini juga bisa dicari di Tokopedia dan Shopee juga ada.
Yuk kita minum dulu yuk. Oke. Gimana nih rasanya? Agak bitter ya. Agak bitter. Iya. Tapi Lu tahu- enak. Tapi enak. Hmm. Nah, lu tahu kenapa? Karena Coco Extend ini, cocoa powdernya, dia itu tidak melalui proses panas yang berlebih. Oke. Jadi memang rasanya agak bitter. Hmm. Gitu. Jadi karena rasanya tidak bitter itu yang membuat dia punya kandungan flavonoidsnya itu tetap terjaga. Bayangin, sama kayak kita masak sayur. Iya. Kalau misalnya masak sayurnya Kelamaan. terlalu kelamaan, vitaminnya hilang. Nah, ini juga semua cocoa powder yang lain itu rata-rata pasti udah kena panas yang begitu tinggi. Sehingga kandungan baik yang untuk tubuhnya itu banyak udah Berarti cuman ngerasain enaknya aja berarti. rasain enaknya doang. Efeknya nggak ada. Efeknya nggak ada. Gitu. Masa lu mau enaknya doang tapi nggak ada efek? Ya, nggak boleh. Jangan-jangan. Jadi kayak harus gitu. enak berefek. Harus enak dan berefek. Gitu. Berarti Ini Coco Extend. Coco Extend enak dan berefek. Kita minum lagi. Gitu. Iya. Oke. Ini bisa jaga daya tahan tubuh lo, chef. Jadi di masa Di pandemi, sore hari nggak? sore hari ya kan, Sore hari. sambil nunggu orderan ya kan, nunggu order dinner lu bisa minum ini satu. Dan minumnya kalau bisa pagi dan malam. Oke. Gitu, pagi dan Range-nya malam. pagi dan malam. Iya, supaya tetap dia bisa menjaga tubuh lu 24 jam. Kalau keseringan juga nggak baik ya, segala sesuatu yang berlebih ya. Meskipun Kalau ada ini, efeknya nah, gitu itu kan. bagus tuh pertanyaan Gimana? itu. Kalau ini dia tidak memiliki efek samping kalau dia berlebih. Oh, berarti Lain kalau misalkan mau berapa gelas pun nggak apa-apa. berarti berlebih Ah, nggak ada efek. iya, berlebih nggak ada efek. Kalau misalkan kayak kita makan vitamin C, itu kan biasanya kalau kita kelebihan suka sariawan, akhirnya peradangan. Nah, kalau ini dia tidak punya efek samping kalau misalkan diminum banyak sekalipun, gitu. Dan ini bagus karena dia punya kandungan fiber sehingga membantu lo untuk Oh. jadi tambah. Berarti buat mobilitas, imunitas, Nah. pencernaan juga bagus ya berarti. Ya? Gitu bener banget. Pernah ngerasain jenuh gak sih di rutinitas lo nih chef yang tiap hari ibaratnya ketemunya pasti kan kompor lagi. Api lagi, Nah, tapi lagi. kesibukan lagi. Dan tapi gue tanya dulu, sorry gue potong lagi. Itu rata-rata cewek apa cowok sih yang jadi orang dapur itu sebenarnya? lebih banyak cowok. Lebih banyak cowok. Kalau pastry, iya lebih banyak cewek. Hmm. Cuman kalau untuk yang model kerja beratnya kayak bangker, terus hot itu lebih banyak cowok sih. Nah, gue bukannya gender, tapi gue cuma pengen nanya sebenarnya. Nah, kalau banyakan cowok tambah jenuh kan lu berarti di dalamnya. Ngeliatnya dia lagi. Nggak jenuh lah, nggak jenuh juga. Apa? Nggak cuman jenuh. Hmm. Ya gimana sih? Tiap hari dia lagi. Cowok lagi kan yang diomongin. Kompor lagi. Iya. Nah, itu gimana cara lu ngatasinnya supaya ya yang namanya jenuh kan pasti akan ngaruh ke mood lu juga Pasti. kan? Iya sih. Gue minta libur. Gue liburan. Liburan. Biasanya lu liburan di mana? Ya gue suka hiking gitu. Oh, Jadi Agung. anak gunung. Iya. Oh, anak gunung. Iya, iya. Jadi gue melepas lelahnya dengan silaturahmi alam. Oh, intinya lu refreshing lah ya Iya. untuk melepasin jenuhnya itu ya. Nah, berarti setelah itu lu balik lu normal lagi udah kayak Setelah biasa. balik dengan mood baru, terus juga libur kelamaan kan nggak enak ya kan maksudnya. Ya Iya, cukup kayak lah gitu loh, Kayak cukup lah sekarang untuk ini refresh kan lah. orang WFH Oh, libur kelamaan buset gila juga iya. Dia bingung juga. Nah, oke, pertanyaan terakhir dari gue itu kira-kira Chef Budi nih punya pesan apa yang bisa disampaikan ke semua penonton kita? Oke. Gitu. Buat khususnya anak-anak yang lagi belajar Menempuh pendidikan lah ya. ya menempuh pendidikan untuk kulineri atau tata boga ini gitu. Gimana pesan-pesan apa untuk kalau misalkan dia mau masuk, dia mau mengejar mimpinya itu menjadi seorang chef hotel, ya minimal kita bisa lihat bahwa lu udah masuk sampai 5-star hotel itu udah susah banget pasti dicapainya gitu. Dan untuk misalkan mencapai ke posisi lu ini ada pesan-pesan apa buat mereka?
Oke, buat kalian yang sedang menempuh pendidikan atau berminat ke dunia industri food handler, disebutnya sekarang food handler. Oh, food handler. Wih, keren. Zaman gue dulu nggak disebut begitu. Zaman dulu ya? Hah? Kang masak. Ya, untuk kalian yang berminat atau sedang menempuh pendidikan untuk menjadi seorang food handler, pesan saya cuma satu. Bawa diri kalian untuk menjadi orang yang berkompetitif dan berkonsistensi. Soalnya di dunia food handler itu konsistensi itu jadi tonggak paling ujung untuk kita bisa mencapai sesuatu. Di luar mental ya, ya kan? Mental perlu banget gitu loh. Karena dengan kesibukan lu yang cuma di depan api, ya kan, tamu minta yang aneh-aneh, ya kan, banyak kayak gitu-gitu maksudnya. Basic handle komplain itu please tanemin mental dari sekarang. Tujuan kalian apa, capaian kalian apa, dan jangan pernah berhenti belajar dah. Tuh, berarti ada tadi berkompetitif, konsisten, sama jangan pernah berhenti belajar. Itu pesannya dari Chef Budi buat yang kalian yang lagi pada. Karena gampang banget zaman sekarang. Gampang banget ya? Iya, gadget semua orang udah bisa akses. Belajar dari mana ya Informasi bisa. Setiap hari update. Ya kan, beda sama kita dulu nih kan. Lu tau gak? Sekarang tuh ada YouTube yang lagi ngajarin orang bikin kue. Ada. Gak tau kan? Ada, makanya pantengin di Bench Class nanti. Di tiap jam 1 hari Sabtu. Nah, itu keuntungan kalian yang sedang menempuh pendidikan sekarang. Nah, di zaman kita dulu ilmu susah. Ada HP begitu, nggak bisa akses internet. HP SMS aja besok baru nyampe. Gitu. Kalaupun kita akses internet harus itu kan, harus ke warnet. Jadi gunakan ya, ini sih saran aja sih. Pergunakan waktu kalian dengan baik. Oke, kalian sisihin waktu untuk game atau sisihin waktu untuk keluarga. Ya, tapi penuhi edukasi kalian, gunain sesuatu sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan aturannya. Oke. Di zaman dulu kan kita beli buku masak harganya selangit. Sekarang tinggal download. Sekarang nonton YouTube aja kalian bisa. Oke. Nah, yang paling penting tadi berkompetitif sama berkonsistensi, sama jangan pernah takut untuk belajar. Oke, sekian bincang-bincang kita hari ini bareng Chef Budi dari 5 Star Hotel. Nah, mudah-mudahan itu bisa menginspirasi kalian di rumah, khususnya untuk yang lagi menempuh pendidikan di kulineri, yang mau jadi chef, masuk ke industri hotel. Nanti jangan lupa juga follow Instagramnya Chef Budi, siapa tahu bermanfaat gitu. Kalau mau tanya-tanya soal hotel, ini bakal jadi link kalian yang baru loh gitu. Dan jangan lupa follow Instagramnya kokoextend.id, sama follow IG-nya juga Bench Kakao. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan komen kalau mau tanya-tanya. Saya Obed, Meet the Expert, undur diri. Ciao.